mereka itu tahu bahwa akan muncul seorang nabi terakhir namanya Ahmad, karena disebutkan juga dalam Injil ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihadirkan lagi dalam majelis hadis kitab Riyadhus Shalihin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi karena masih terkendala teknis ya, jadi tidak bisa ditampilkan di sini. Jadi sementara hadis yang akan kita pelajari akan dibacakan terlebih dahulu. Biasanya kita membaca sama-sama ya dari screen, tapi malam ini ada masalah teknis ya. Insya Allah malam ini kita akan membahas dua hadis dari bab ikhlas, babul ikhlas wa ihdharin niyah. Bab tentang pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat. Dan ini dua hadis yang terakhir ya di bab yang pertama ini. Berikutnya kita akan masuk kepada bab at-taubah, bab tentang taubat. Jadi hadis yang pertama dari Abdullah ibn Abbas, ya, Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib dari Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW, ini hadis qudsi, an Rasulillah SAW fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Nabi meriwayatkan hadis qudsi ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menuliskan al-hasanat, kebaikan, wasayyi'at, dan keburukan-keburukan. Artinya dalam kehidupan ini memang sudah jadi takdir Allah, ada orang yang mengamalkan kebaikan dan ada yang mengamalkan kemaksiatan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan. Apa penjelasannya? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat, berazam, bertekad ya, merencanakan suatu kebaikan tapi dia belum sempat mengamalkannya karena sakit misalnya ya, karena tidak kesampaian umur, karena ada halangan yang lain, hujan, ada musibah, tapi dia sudah merencanakan kebaikan, meniatkan kebaikan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan menuliskan baginya kebaikan yang sempurna. Ya, niat mau ke masjid, tapi misalnya hujan, gak ada kendaraan, gak ada payung, banjir, ke masjidnya nggak jadi, tapi karena sudah niat, maka dituliskan pahala kebaikan. Mau haji, ya, udah nabung, udah persiapan bekal sudah, tapi misalnya keburu
wafat, keburu atau misalnya kena musibah, ya maka sudah dituliskan kebaikannya meskipun tidak tertunaikan. Kemudian kata Allah, wa in hamma biha fa'amilaha. Tapi kalau seseorang itu berniat berbuat baik, kemudian dia jadi melaksanakannya, katabahallahu asyra hasanatin. Allah menuliskan, mencatatkan 10 kebaikan. Paling sedikit 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Sampai Allah menuliskan 100 kali lipat atau 700 kali lipat atau kelipatan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau seseorang muslim, seorang mukmin berniat melakukan kebaikan, kemudian dia sampai melaksanakan kebaikan itu, ya maka Allah paling sedikit memberikan pahala 10 kebaikan. Paling tinggi atau bahkan bisa jadi paling tinggi 700 kali kebaikan atau bisa lebih tinggi lagi. Jadi dalam Islam itu paling sedikit ya amal soleh itu pahalanya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, tergantung bagaimana ikhlasnya. Semakin ikhlas ya semakin besar pahalanya, bahkan sampai kelipatan yang tidak terhingga. Seperti puasa, ya puasa itu kan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Nah itu tentang kebaikan. Bagaimana kalau seseorang berniat jahat, berniat buruk, berniat dosa? Wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila seseorang itu berniat ingin melakukan perbuatan dosa, ya dosa apa aja, dosa kecil ataupun dosa besar, falam ya'malha, tapi dia tidak sempat melaksanakannya, tidak sempat melakukannya. Kenapa tidak sempat ini? Bukan karena bukan karena apa ya? Bukan karena, kan ada orang mau melakukan dosa, ya. Kemudian dia tidak jadi. Tidak jadinya ini dua kemungkinan. Ya. Dia misalnya insaf, menyadari bahwa perbuatan itu tidak baik, kemudian dia mundur, nggak jadi, takut dosa. Nah itu mah dapat pahala. Katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya, orang berniat jahat, berniat dosa, tapi dia tidak jadi karena takut dosa, takut murka Allah, maka baginya dapat pahala kebaikan yang sempurna. Artinya seseorang meninggalkan dosa, apalagi dosa yang sudah di depan mata, itu kan perlu perjuangan, ya. Tidak mudah seseorang meninggalkan kemaksiatan, apalagi nggak ada orang, ya, lagi sehat, lagi punya duit, ya, ada peluang, ya, nggak mudah meninggalkan kemaksiatan itu, ya. Tapi kalau dia berani, ya dia mampu meninggalkan, Allah mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Dan terakhir, wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila seseorang itu berniat melakukan perbuatan dosa, fa'amilaha, kemudian dia betul-betul melakukannya, ya, ngumpulin duitnya, berjalan ke tempat maksiatnya, kemudian dia lakukan semua step-stepnya, tahapan-tahapannya, sampai dia melakukan perbuatan dosa itu, na'udzubillah, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah akan menuliskan baginya satu keburukan, satu dosa saja. Nah ini
Ini kira-kira apa? Kira-kira ini atau ini merupakan gambaran kasih sayang Allah, ya. Giliran kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang tidak terhingga. Tapi giliran keburukan kalau dilakukan dicatatnya hanya berapa? Hanya berapa? Satu dosa saja. Ya cuma ya perlu diketahui juga bahwa perbuatan dosa itu dosanya bisa lebih besar apabila dilakukan di waktu-waktu atau di tempat-tempat tertentu. Orang melakukan dosa padahal dia sedang berada di Mekah, berada di Madinah, atau berada di dalam masjid. Itu dosanya lebih besar daripada dia melakukan di luar kota Mekah, di luar Madinah, atau di tempat-tempat maksiat yang umum. Ini mah di Mekah, di Madinah yang seharusnya seseorang itu banyak taatnya, dia malah melakukan perbuatan dosa. Atau dia melakukan di waktu-waktu, di saat-saat yang dimuliakan, seperti bulan sekarang, bulan haram namanya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum, kata Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan Hijriah itu ada 4 bulan yang haram. Yang haram di sini bukan haram lawan halal, ya. Haram di sini maksudnya yang mulia, ya. Ya, yang suci. 4 bulan itu apa? Ya, Muharram atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab, ya. Dzulqa'dah bulan lalu, Dzulhijjah bulan ini, Muharram nanti awal tahun baru Hijriah, dan bulan Rajab. Itu 4 bulan yang mulia. Nah, itu hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama tentang bagaimana Allah itu sangat kasih sayang. Giliran kebaikan, ya, belum dilakukan aja sudah ditulis pahalanya, apalagi dilakukan. Giliran keburukan, kalau seseorang batal, ya, karena dia takut dosa, dia meninggalkan keburukan, dicatat satu kebaikan. Kemudian hadis yang kedua ini tentang kisah. Kisahnya cukup panjang, tapi kita coba mudah-mudahan, ya, 15 menit selesai. Hadis nomor 12, ya, Pak Haji yang buka kitab, ya. Hadis nomor 12. Kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, ya. Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Beliau mendengar Rasulullah SAW berkisah, bercerita, dan ceritanya Rasulullah bukan cerita fiktif, ya, bukan kisah fiktif, bukan kisah buat-buatan, tapi kisah nyata tentang umat terdahulu, ya, mungkin umat Bani Israel. Kata Nabi SAW, dahulu kala ada 3 orang yang pergi ke hutan, entah mencari kayu bakar atau apa gitu, ya, bekerja lah istilahnya, ke hutan. Tapi sesampainya di hutan, di gunung, mereka kemalaman. Mereka kemalaman dan tidur di dalam gua, ya, karena nggak ada rumah. Malam sudah tiba, maka mereka beristirahat di dalam gua. Fanhadarat sokhratun minal jabal, tiba-tiba ketika mereka sedang di dalam gua, ya, jatuh, ya, batu besar dari atas gunung sampai menutupi mulut gua itu, ya. Gua itu kan ada mulutnya, ada depannya. Ketika mereka sedang di dalam, tiba-tiba ada batu jatuh, batu besar, dan menutupi sampai rapat, ya,
gua itu dan mereka tidak bisa keluar. Nah, 3 orang ini orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bisolihi a'malikum. Sesungguhnya kita ini tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali kita itu masing-masing berdoa kepada Allah, bertawasul kepada Allah dengan amal soleh masing-masing. Ya, orang-orang soleh ini. Jadi masing-masing mengusulkan bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah, tapi doanya diawali dengan menyebutkan kebaikan masing-masing. Nah, 3 orang itu yang pertama, dan nanti kita akan mengetahui bahwa amal soleh yang dilakukan oleh 3 orang ini adalah amal soleh yang ikhlas. Ya, amal soleh yang betul-betul ikhlas. Yang pertama, apa doanya? Orang yang pertama, dia berdoa, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku ini dulu punya 2 orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua. Dan kebiasaan saya itu ya Allah, saya itu setiap malam tidak pernah minum. Tidak pernah minum malam kecuali setelah orang tua saya dua-duanya minum. Nah, jadi zaman dulu tuh ada, ya mungkin bukan sekedar minum tapi makan juga ya, makan. Jadi kata orang pertama ini, ya Allah, saya dulu tidak pernah makan, tidak pernah minum di malam hari kecuali kalau kedua orang tua saya sudah minum, sudah makan. Al-gobuk di sini namanya. Bahkan saya mendahulukan orang tua saya daripada istri dan anak saya. Jadi sebelum istri anak makan minum, didahulukan dulu orang tua. Kemudian ya Allah, suatu hari saya mencari kayu bakar sampai malam, dan sampai ketika saya pulang ke rumah, kedua orang tua saya sudah tidur dua-duanya. Kemudian aku menyiapkan minum untuk kedua orang tuaku, ya, tapi keduanya masih tertidur dan aku tidak mau membangunkan keduanya, ya. Dan minumannya itu dia pegang, ya. Minuman itu saya pegang terus, ya Allah, padahal anak istri saya kelaparan. Dipegang sampai waktu pagi, ya. Sampai waktu pagi, sampai keduanya bangun, ya. Sampai keduanya bangun, ya. Kemudian kedua orang orang tua saya itu bangun dan minum, ya. Jadi ini amalan yang ikhlas, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak minum, ya, minum malam. Di sini disebutkan susu, ya. Minumannya itu susu. Jadi orang yang pertama ini saking dia berbakti kepada kedua orang tua, dia tidak memberikan minumannya itu untuk istri anaknya yang sedang kelaparan, tapi nungguin terus orang tuanya yang sedang tidur. Jadi ini orang yang pertama ini amalan utamanya birrul walidain. Birrul walidain. Kemudian dia berdoa, Allahumma ya Allah, kalau saya melakukan itu semua ikhlas karenamu, tolong ya bukakan pintu gua ini. Maka dengan seizin Allah, pintu gua itu terbuka sedikit, batunya bergeser. Tetapi mereka belum bisa keluar, jadi terbukanya, gesernya masih sedikit. Nah, ini subhanallah, ya, dengan kekuatan doa, ya, dengan kekuatan doa. Batu itu bergeser, padahal nggak ada yang dorong, ya, cuma dengan doa. Kemudian giliran orang yang kedua yang berdoa kepada Allah. Orang yang kedua dia berdoa, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku dulu mencintai seorang perempuan
Ya, perempuan ini adalah anak paman. Kalau di orang Arab biasanya orang itu nikahnya dengan anak paman. Anak paman itu apa? Sepupu ya. Jadi orang Arab biasanya nikahnya nggak jauh-jauh ya. Nikah itu sama anak paman, disebut anak paman. Sepupu dengan sepupu. Makanya nikah dengan sepupu boleh kan? Boleh. Ya. Jadi kata si orang kedua ini, ya Allah, sesungguhnya dulu saya mencintai seorang perempuan anak paman, ya, yang dia ingin menikahi. Kemudian si perempuan anak paman saya ini dia tidak mau, ya, menolak, tidak mau menikah dengan saya. Sampai suatu saat si anak paman ini, si perempuan ini, ya, keluarganya mengalami kesusahan, ya, mengalami kesusahan, ya, hidupnya jadi susah, ya, hidupnya susah, mungkin karena bangkrut usahanya ataupun karena kemarau panjang, biasanya kemarau panjang. Maka saat kesusahan itu saya memberi anak paman saya ini 120 dinar, ya, ngasih utang, ngasih duit lah. 120 dinar banyak, ya. 120 dinar, ya, sekarang 1 dinar bisa sampai 4 juta, ya. Jadi kali aja, ya, 400, ya, jadi sekitar 480 juta. Kasih duit. Syaratnya si anak perempuan ini mau, ya, mengikuti keinginan si laki-laki ini, si orang yang kedua yang berdoa ini. Dikasih itu, ya, dan si perempuan ini mau. Tapi ketika si perempuan ini, ya, menyerahkan dirinya kepada si orang yang kedua ini, ya, maka dia insaf, dia sadar, ya Allah, saya melakukan kesalahan. Akhirnya tidak jadi, ya, tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Ya, padahal dia sudah si perempuan itu sudah menyerahkan dirinya, tapi dengan haram, ya. Maka si laki-laki ini bilang, ya Allah, saya meninggalkan perempuan itu dan saya tinggalkan emas-emas itu yang diberikan 120 dinar karena takut, ya, karena takut kepada siksa Allah, melakukan perbuatan dosa. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya aku melakukan itu karena ikhlas kepadamu, karena takut siksamu, maka bukalah pintu gua ini, ya. Maka batu itu pun bergeser sedikit, mereka masih belum bisa keluar. Nah, ini yang kedua, ini contoh dari apa tadi? Yang kedua ini contoh dari orang yang meninggalkan perbuatan dosa padahal dia sanggup melakukannya, peluangnya ada, ya. Tapi dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Maka batu itu bergeser, ya, dari gua itu. Tapi mereka masih belum bisa keluar, ya. Yang ketiga, orang yang ketiga, laki-laki soleh yang ketiga berdoa, giliran yang berdoa. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku dulu punya banyak karyawan, punya banyak pegawai, ya. Kemudian aku berikan semua gaji, ya, upah pegawaiku itu semuanya kecuali satu orang, ya Allah. Biasanya dulu itu kalau punya karyawan atau pegawai itu di sini penggembala, ya. Orang kaya punya kambing, punya unta, ya, punya orang-orang penggembala, ya. Aku berikan dulu semua upahnya kecuali satu orang saja, ya Allah. Kenapa tidak diberikan? Karena orang ini tidak mengambil gajinya, dia lantas pergi begitu saja, ya. Mungkin lupa, ya, gajinya nggak diambil.
upahnya nggak diambil, dia pergi. Kemudian apa yang dia lakukan? Maka saya terus investasikan, saya terus kembangkan harta upah dari orang itu. Misalnya dia upahnya itu 10 ekor kambing. Terus 10 ekor kambing itu diternakan, ya, dibelikan ini, dibelikan itu bertahun-tahun. Sampai suatu saat si karyawan ini, si penggembala ini datang. Dia berkata, "Ya Abdullah, addi ilayya ajri." Wahai hamba Allah, berikan kepada saya upah saya, ya, yang sudah bertahun-tahun tidak diambil. Maka apa yang saya katakan, ya Allah? Saya katakan, semua yang kamu lihat, unta-unta, sapi-sapi, kambing-kambing, dan hamba sahaya itu milikmu. Ya, udah jadi banyak. Dari tadinya misalnya 10 kambing, jadi 100 kambing, 100 unta, 100 sapi, sama hamba sahaya. Sampai si pegawai ini, si penggembala ini nggak percaya, kamu jangan bercanda, masa upah saya jadi begitu, jadi banyak, ya, masa upah saya sebanyak itu? Maka saya mengatakan, sesungguhnya aku serius, ya, serius. Maka orang ini mengambil semuanya, ya, semua sapi, semua kambing, semua unta, semua hamba sahaya dibawa semuanya dan tidak ditinggalkan sedikit pun. Jadi apa orang yang ketiga ini? Jujur, ya, amanah, terpercaya. Ketika ada duit orang yang nggak ada, dia bukan saja menyimpan, tapi dia terus kembangkan, ya. Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku melakukan itu semua, ya, jujur, amanah, memegang harta orang, hak orang, itu ikhlas karenamu, maka keluarkanlah kami dari sini. Maka alhamdulillah dengan doa yang ketiga ini, batu itu juga bergeser sampai mereka bisa keluar dari gua itu. Jadi hadis ini berkisah tentang 3 orang yang dia berdoa kepada Allah dengan wasilah tawasul amal solehnya. Makanya salah satu cara agar doa kita itu dikabul oleh Allah adalah dengan kita melakukan amal soleh dulu. Ya, kalau kita mau berdoa, minta kepada Allah, sholat dulu, sedekah dulu, ya, nolong orang dulu, ya, baca Quran dulu, baru berdoa. Itu tawasul namanya. Tawasul dengan amal soleh. Ya. Ya, demikian 2 hadis pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang ikhlas, ya, ikhlas dalam beramal. Nah, kisah yang tadi mudah-mudahan juga jadi kisah yang menginspirasi kita semua, ya, menginspirasi kita semua. Bahkan kisah ini, ya, bisa jadi inspirasi kalau kita mau ya, bikin buku dan sebagainya, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.